yaitu fitnah pertumpahan darah. Dan Nabi SAW juga telah menjelaskan sikap yang seharusnya diambil seorang muslim pada masa-masa fitnah seperti ini. Jadi seorang muslim adalah seorang yang selalu menjaga kehormatan, harta dan darah saudaranya. Nah, demikian ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah, di luar syarat, di luar salafi kita katakan, di luar manhaj salaf, atau orang-orang yang tidak berada di atas manhaj salaf, dari kelompok-kelompok bid'ah, jazbiyah, mereka salah satu cirinya adalah mereka mudah secara lisan ataupun dengan perbuatan menghalalkan darah sesama muslim, menghalalkan darah sesama muslim. Misalnya perkataan habisi saja, kan begitu ya, serang saja, serbu saja, bunuh saja. Nah, demikian. Atau memerintahkan pengikutnya untuk menumpahkan darah atau menyerang ataupun menyerbu kelompok-kelompok atau orang-orang yang merasa bertentangan, berseberangan dengan jemaahnya atau dengan kelompoknya. Sementara Nabi tadi mengatakan bukan hanya mencegah tangan, tapi juga mencegah lisan. Kufa yadak wa lisanak. Jagalah tangan, tahanlah tangan dan lisanmu. Jagalah tangan dan lisanmu. Dan tetaplah kamu di rumahmu. Wadkhul darak. Masuklah kamu ke dalam rumahmu. Jadi ini maksudnya adalah sesuatu yang berseberangan dengan mobilisasi massa. Nah, itu tidak dibenarkan di dalam manhaj ahlus sunnah, dalam manhaj salaf tidak dibenarkan memobilisasi massa kecuali khalifah dan orang yang ditunjuk oleh khalifah. Siapa saja yang memobilisasi massa tanpa seizin dan pengetahuan dari khalifah, maka dia telah melakukan satu perbuatan khuruj, yaitu pembangkangan, kedurhakaan. Tentunya mobilisasi ini akan berimbas atau akan berujung kepada apa? Pertumpahan darah, peperangan, di antara sesama muslim. Nah, apalagi itu terjadi di negeri muslim seperti di Indonesia ini misalnya, seperti yang terjadi itu, atau sering kita lihat di layar kaca di televisi ataupun di surat kabar, sebagian kelompok-kelompok ini secara tanpa ada tanpa ada merasa bersalah menyerang saudaranya sama muslim, membakar rumahnya, kan itu kan kita katakan tidak memelihara kehormatan hartanya dan kehormatannya, demikian juga darahnya. Nah, demikian. Jadi ini ciri seperti ini dapat banyak kita lihat pada kelompok-kelompok di luar salaf. Adapun salaf, ikhwan fiddin, kita katakan salaf, orang-orang yang berada di atas manhaj salaf adalah orang yang paling jauh dari menumpahkan darah muslim sesama muslim, khususnya pada masa-masa fitnah atau di akhir zaman. Mereka adalah orang yang paling memelihara diri, paling memelihara tangan mereka dan paling memelihara lisan mereka dari apa? Dari menumpahkan darah atau merobek kehormatan seorang muslim, atau memprovokasi orang-orang lain atau muslim lainnya untuk menyerang dan membunuh saudaranya. Nah, seperti yang kita lihat dan kita dapati, kelompok-kelompok di luar salaf ini, mereka dengan mudahnya menyuruh pengikutnya untuk apa? Habisi saja, serbu saja, binasakan saja, dan demikian, atau bahkan mungkin dengan kata-kata yang jelas, dengan mengatakan halal darahnya misalnya. Nah, ini sudah jelas ikhwan fiddin, ini termasuk apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW tadi, la tarji'u ba'di kuffaran ba'dukum yadribu riqaba ba'din. Nah, demikian. Jadi hendaklah kita perhatikan hal ini. Dari beberapa bab yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam awal-awal kitab fitnah ini, semuanya mengacu kepada fitnah, yaitu pertumpahan darah di akhir zaman di antara sesama
Muslim, dan kita harus menjaga diri dari hal itu. Nah, demikian. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, ya silahkan berkaitan dengan masalah ini. Ya. Iyalah. Ya, apabila innamal a'malu binniyat. Jika pertengkaran bisa saja terjadi antara dua orang muslim. Tapi kalau pertengkaran itu menjurus kepada niat untuk membunuh, maka innamal a'malu binniyat. Orang yang membunuh akan membawa dosanya dan dosa orang yang dibunuhnya. Nah, demikian. Selama yang dibunuh ini juga tidak ada niat, ya, tidak ada niat apa? Melawan, tidak ada niat untuk apa? Untuk membunuh saudaranya. Tapi kalau dia ada niat, maka al-qatil wal maqtul finnar. Misalnya dua orang terlibat pertengkaran, mungkin gara-gara sepele mengejek kan gitu, lalu berantem, lalu timbul niat dari keduanya untuk saling membunuh. Maka Nabi mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Nabi ditanya, kenapa orang yang dibunuh juga masuk neraka? Nabi mengatakan li'annahu harisun ala qatli sahibihi. Karena dia juga berkeinginan, ya, berhasrat untuk membunuh saudaranya. Hanya saja dia yang mati, kan begitu ya. Kalau dia enggak mati mungkin dia lawannya yang mati, begitu. Nah, jadi innamal a'malu binniyat. Nah, bagaimana kalau dua-duanya sudah ada niat saling bunuh-bunuh tapi luka-luka saja? Ya, termasuk di dalamnya innamal a'malu binniyat. Nah, demikian. Apa? Ya, ancamannya neraka. Nah. Ya, tapi sudah berantem dia. Tinggal matinya ya, itu nggak mati kan begitu. Antum berantem dengan pisau, udah ditusuk masuk ke dalam, masuk UGD, nggak mati rupanya dia. Tapi niat antum sudah membunuh. Walaupun tidak secara hukum duniawi dia tidak dia dikatakan membunuh, ya, tapi dia sudah ada niat untuk membunuh saudaranya dan sudah dilakukannya, cuma nggak mati kan gitu, nancap pisaunya nggak mati dia. Hah? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Iyalah, ancamannya neraka yang tadi. Ya, ancamannya neraka. Yang berkaitan dengan itu, kalau dia berniat, lalu dia apa? Dia batalkan niatnya, dia tidak jadi melakukannya. Nah, dia tidak terhitung, dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukannya. Dia nggak jadi, cuma niat saja. Udah didekatinya pakai pisau, udah jadi lah. Nah, ya nggak jadi, udah. Nah, ini udah berantem dia. Sudah dibunuhnya, udah luka-luka kan gitu ya, sudah ditusuknya kan gitu. Ah, iyalah, betul. Nah. Nah. Ya. Yang ancaman adalah kalau dia mati dengan membawa dosa itu dan tidak bertaubat darinya. Hah? Yang nyerang tadi, dia niat membunuh saudaranya, dan dia lakukan, mati gak mati itu ya nggak ada, mati itu di tangan Allah, bukan di tangan dia niat bunuh, dicincang-cincangnya kan belum tentu mati.
tapi dia sudah melakukan. Iya, dosa besar, ancamannya neraka. Iya, harus taubat. Oh itu. Iya. Ya termasuk semuanya yang terlibat itu harus taubat. Ya termasuk yang bantu-bantu juga. Ya kalau dia tahu bahwasanya itu untuk apa namanya, untuk kegiatan seperti itu bahaya itu. Makanya antum selamat dari yang seperti itu, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak selamat ya taubatlah. Iyalah, cara yang 4 itu. Ya di sana ada pembicaraan yang lebih lanjut lagi. Dalam kondisi yang terjadi pada waktu itu, satu pihak ya ala ilmin, yang satu pihak ala jahlin. Orang yang di Pekanbaru kan orang awam, yang di sini orang yang tahu tapi menakwil, dan takwil yang batil. Ya, lebih parah yang di sini daripada yang di sana. Ya, sana yang nggak tahu apa dia, orang awam. Nah, maksud dari masa-masa fitnah disebutkan kita tidak boleh membela diri walaupun kita dipaksa atau mau dibunuh. Nah, ini masalahnya ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu pada masa-masa kekacauan yang merata dan meluas, yang mana antum membela diri juga nggak ada manfaatnya. Maka dalam kondisi seperti itu, ya, menjadi orang yang terbunuh lebih bagus daripada yang membunuh. Tapi yang dimaksud dengan membela diri yang disyariatkan hak seorang muslim adalah jika ada misalnya ya pencuri datang mau merampas, kita membela diri. Nah, itu ya sampai misalnya ada orang yang mengintip rumah kita lempar lalu dia mati, ya nggak ada hudud. Ya, itu khusus ya dalam apa namanya kondisi-kondisi yang khusus juga. Nah, ini kondisinya pada masa fitnah di mana pertumpahan darah meluas dan nggak tahu siapa kawan siapa lawan. Nah, dalam kondisi seperti ini lebih bagus berada di rumah. Mungkin kita belum merasakannya. Mungkin di Aceh sudah merasakan seperti itu, ya kan? Kadang-kadang nggak tahu lagi siapa lawan siapa kawan, siapa gam siapa polisi, kan begitu kan? Ya kadang-kadang ya seperti itu. Di Aljazair sudah mengalami hal semacam ini. Ya, nah ada apa namanya kelompok bersenjata yang mengaku muslim, dan ada kelompok pemerintah yang juga mengaku muslim. Nah, kadang-kadang mereka menyerbu masuk rumah, kita nggak tahu entah dari mana ini ya. Ya, mau membela diri gimana dari ya dalam kondisi seperti itu ya, nah, barulah dikatakan apa? Ya, terbunuh lebih baik daripada membunuh. Nah, kita juga nggak tahu membunuh itu untuk alasan apa, kan begitu ya? Kita melawan, ini yang dilawan siapa? Nah, tapi kalau hak membela diri seperti itu tadi, ada orang masuk tanpa ke rumah antum, lalu antum membela diri dan dia menyerang antum membela diri, ya itu merupakan hak antum, kan begitu ya? Nah, ini dalam masa kekacauan yang nggak tahu lagi siapa kawan dan siapa lawan. Masa fitnah itu masa di mana tidak ada pemimpin muslim yang bisa mengayomi kaum muslimin. Sekarang kan masa damai, ada pemimpin, ada hukum, ada apa. Ya. Jadi nggak ada alasan untuk mengeluarkan diri dari apa? Dari ketaatan di dalam perkara yang ma'ruf di negeri ini. Nah, demikian. Kecuali dalam kondisi di mana ada kekacauan. Nah, di Indonesia kacau misalnya, seperti satu hari tanpa pemimpin itu kan gitu ya. Gak jelas, kondisinya kacau. Fitnah, sebagian memukul sebagian yang lainnya. Gak ada yang diikuti, gak ada yang ditaati. Nah, dalam kondisi seperti inilah ya, menjadi orang yang terbunuh lebih bagus daripada yang membunuh.
Nah, mudah-mudahan kita nggak menemukan atau tidak mendapati zaman seperti itu. Waliyadu billah, dapat kondisi seperti itu, di mana dibunuh lebih bagus daripada membunuh. Dalam kondisi itulah Nabi memerintahkan untuk mematahkan senjata, menumpulkan pedang, mematahkan pedang, supaya tidak ada alat untuk apa? Menumpahkan darah dalam kondisi itu. Karena kalau kita ikut andil juga di situ, nah, itulah nanti akan dibahas pada bab selanjutnya apa? Yang duduk lebih bagus daripada yang berdiri. Nah, ini masa-masa fitnah nanti. Nah, sekarang alhamdulillah kita belum merasakannya di sini, belum ya. Mudah-mudahan tidak, kan begitu ya. Masih aman kan? Ya. Adapun yang berusaha untuk membuat kekacauan itu adalah GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Nah, itu jatuhnya kepada apa? Khariji atau Khawarij. Jika pada masa fitnah pemerintah mengajak memerangi sebagian muslim lain yang membangkangnya, apakah halal kita memerangi, membunuh muslim yang membangkang tadi? Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memerangi kaum pembangkang. Jika dibaiat dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya, siapapun orangnya. Nah, demikian. Dalam kondisi seperti ini wajib untuk mentaati pemerintah karena kitalnya hak. Ya, mereka diperangi bukanlah karena mereka kafir, tapi karena mereka apa? Ya, telah keluar dari ketaatan. Nah, demikian. Kalau misalnya pemerintah mau memeranginya, orang-orang yang bugot itu artinya pembangkang. Hah? Walaupun muslim ya, pembangkang Khawarij itu muslim, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, Cuma ada ketentuannya. Memerangi Khawarij ini apa? Ya, hartanya tidak diambil sebagai ghanimah, kemudian wanitanya, anak-anaknya tidak boleh ditawan sebagai apa? Budak. Kalau lari nggak boleh dikejar, kalau dia tidak melawan jangan dibunuh, kalau dia terluka nggak boleh dihabisi. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Karena tujuannya adalah untuk memadamkan pemberontakan, bukan untuk apa? Menghabisi, kan gitu ya. Kesal melihat orang demonstrasi lalu mengumpat, pukul saja Pak polisi. Mereka yang demo itu bikin rusuh aja. Gimana umpatan seperti ini? Ya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada beberapa perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ittaqullah la'anin. Ya. Ittaqul mala'in. Ya, hindarilah perkara yang bisa mendatangkan laknat. Jadi ada laknat di sana memang laknat yang laknat yang keluar dari manusia, yang memang haknya untuk melaknat. Misalnya apa? Ada orang buang hajat di pinggir, di tengah jalan, atau di jalan yang dilalui oleh manusia, atau di tempat mereka berteduh. Ya, lalu orang kena kotorannya, melaknat orang yang buang itu, ya hak itu laknat, hak. Orang membuat kerusuhan, mengganggu, ya keluar laknat, ya hak laknat itu. Maka hindarilah hal-hal yang mendatangkan laknat. Nah, demikian. Seperti contohnya itu tadi, antum buang hajat di pinggir jalan misalnya, kencing, nah, ya mengganggu jalan misalnya, membuang
membuang tikus, bangkit tikus itu yang paling bikin apa nih? Bangkit tikus ke jalan. Kita dulu lihat ini tikus tiap hari bunuh diri di tengah jalan, rupanya tidak. Rupanya tikus diperangkap di rumah, dibuang di tengah jalan. Buang sampah di sembarang tempat. Lalu apa? Ditulislah siapa yang buang sampah di sini apa? Anjing. Itu kan laknat itu. Ya, siapa yang buang air kecil di sini sama dengan anjing katanya. Itu laknat dari manusia, hak. Maka Nabi mengatakan, jauhilah apa? Perkara yang bisa mendatangkan laknat. Ya, demonstrasi, jalan macet, orang-orang terganggu, kan begitu ya. Lalu orang-orang mengumpat, melaknat, hak laknat itu. Kenapa? Karena dia mengganggu ya, orang lain. Nah, mengganggu orang lain, kan begitu ya. Nah, demikian. Antum ngebut-ngebut di gang. Banyak anak-anak dilaknat orang lain, ya hak itu laknat. Antum melanggar lampu merah, ya orang lain hampir nabrak, kan begitu kan? Hampir nabrak antum, kan gitu, karena antum melanggar, laknat dia. Wah, tak apa-apa lah, kan sumpah serapah yang keluar, hak itu laknat. Hak jika antum di pihak yang salah. Jadi Nabi mengatakan ittaqu al-la'anin. Ya, dia memang ittaqul la'anin. Iya, orangnya memang pasti melaknat. Bahkan bukan manusianya yang mungkin melaknat. Di sana ada perbuatan-perbuatan yang ya laknat Allah, malaikat dan manusia. Seperti apa misalnya? Istri yang apa? Membangkang kepada suaminya, dilaknat oleh malaikat. Ya, laknat bukan manusia aja. Ya, laknat ada, hak. Ya, karena ada laknat yang enggak benar, kan begitu. Tapi ini laknat ada yang benar, kan begitu. Artinya benar-benar laknat dia. Nah, ya termasuk nih demonstrasi. Kadang-kadang kita kasihan kalau di Jakarta itu supir taksi. Mas, ke sana ya? Ah, enggak, Pak. Lagi ada demo di sana. Seperti demo BBM memang kan? Iya. Kan supir taksi kan terganggu dia. Kenapa? Enggak berani dia. Macet. Yang kemudian yang kedua apa? Kadang-kadang timbul kerusuhan, dan lain sebagainya. Ya terharang orang apa? Mencari nafkah, dan hingga kadang-kadang muncullah kutukan dari apa? Mulut supir taksi, mulut orang yang apa namanya, yang berada di bis umum misalnya, ya, harus mengikuti apa? Konvoi orang demonstrasi berkilometer, kan begitu ya. Sementara dia punya kepentingan, wah, muncullah laknat-laknat itu, kan begitu. Ya. Cuma orang muslim jangan suka melaknat. Orang muslim laisa bi la'an wala ta'an. Bukan orang yang suka melaknat, ya, bukan orang yang suka mencaci maki, kan gitu ya. Ya. Oh, enggak lah. Dia muslim juga, cuma melakukan satu kesalahan besar, dosa besar. Ya, ancamannya neraka. Cuma tidak semua orang masuk neraka kekal di dalamnya. Ya ada masa hukumannya. Ada masa hukuman di neraka. Nah, kalau sudah selesai, dianggap selesai atau mendapat syafaat atau dimaafkan, ya selesailah urusannya di neraka. Ya, ada lagi ya. Hah? Pencuri. Terus? Dibunuh? Ya, dibunuh orang banyak. Orang banyak itu berdosa. Yang turut ikut andil memukuli, ya berdosa. Kalau sampai mati. Bukan haknya dipukuli. Dalam Islam pencuri bukan dipukuli. Kadang-kadang ya tindakan main hakim sendiri itu bukanlah perbuatan yang dibenarkan di dalam Islam. Enggak boleh. Kecuali pihak yang berwenang yang melakukan tindakan, yang punya hak untuk melaksanakan hukum. Kadang-kadang ada karena brutalisme di Indonesia ini sudah keterlampuan, ada yang dibakar, kan gitu ya.
nggak boleh. Ya termasuk juga jangan antum provokasi bakar saja bunuhnya, nggak boleh. Walaupun antum nggak mukuli, tapi antum teriak-teriak bakar lemati dia antum juga kena kan gitu. Ya kadang-kadang kurang kontrol, ya kan begitu. Nah, bakar orang kan gitu. Walaupun awak nggak membakar, kena juga. Iya makanya kuffa yadak wa lisanak. Dia termasuk provokator yang mengajak orang supaya apa? Ikut andil dalam apa? Pertumpahan darah. Ya, bahkan mungkin provokatornya lebih besar dosanya, karena dia menanggung dosa orang banyak. Ya, misalnya dia katakan serang saja halal darahnya, kan begitu ya. Ya, walaupun dia tidak ikut menyerang, ya, tapi dia yang mengeluarkan apa? Amar, perintah. Maka dia yang paling bertanggung jawab. Dan dia menanggung orang-orang yang pergi, yang keluar berperang, menumpahkan darah sama muslim. Wah, itu dia ngerinya. Kan gitu. Kalau dibayangkan ngeri memang masalah darah ini. Makanya kita katakan perkara pertama yang akan diadili pada hari kiamat nanti itu masalah darah. Untuk hablum minan nas, untuk hablum minallah salat. Nah, demikian. Jadi kalau seorang sudah menjaga sholatnya dan menjaga dirinya dari apa? Ya, dari menumpahkan darah orang muslim, maka sudah selamat dia. Terhitung dia selamat. Tinggal yang lainnya untuk menyempurnakannya. Tapi kalau nyangkut di masalah darah, ya ketangkep nanti di akhirat, cekal gitu. Ah, jangan dulu lewat. Kamu yang menyuruh orang-orang menyerang ini kan, sampai mereka bertumpah mati orang sana sini, nah, kena dia, nggak lewat, nggak lolos. Dan semua orang yang terlibat nggak lolos, dicekal dulu, kecuali bertaubat dan diterima taubatnya. Nah demikian. Nah taubat itu menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Nah demikian saja Ibn Fiddin. Jadi masih ada satu bab lagi bercerita tentang masalah itu ya, atau dua bab lagi. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.